Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini. Bapa, kami telah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa, terima kasih. Inilah kami, hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Bapa, di mana kembali Bapa, kami ada di dalam ibadah ini. Tuhan, doa pengerja di bulan yang ketiga Tuhan, di tahun 2026 ini. Bapa, kalau kami boleh menengok sedikit ke belakang, bagaimana kami melihat tuntunan-Mu begitu luar biasa, penyertaan pemeliharaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami orang-orang pilihan-Mu. Kami sungguh bersyukur. Kini tiba saatnya Tuhan, Kau terus perlengkapi kami Tuhan. Kami rindu Bapa untuk kami semakin hari semakin dibentuk Tuhan, untuk menjadi serupa seperti gambaran putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau menerima ini semua dengan hati yang terbuka Tuhan. Agar kami Tuhan punya nilai-nilai yang akan dapat mengalahkan keadaan situasi di dunia ini. Kami boleh tampil gilang gemilang, mengemukakan Engkau Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih tim pemuji. Shalom semuanya, selamat malam. Baik saudaraku, kita mau belajar firman Tuhan, waktunya sangat singkat. Saudara, kembali saya diingatkan Tuhan, satu perkara, izinkan saya untuk, namun sebelumnya saya boleh tanya. Saudara masih ingat bulan lalu, ya Pak Gembala, Pak Steven sampaikan, saudara saya sangat diberkati. Bahkan saya percaya ini menjadi satu tuntunan Tuhan yang sangat luar biasa di tahun 2026 ini. Di luar covenant ya, kita bicara tentang tema secara global. Ya, secara luas. Saudaraku, kalau saudara lihat sekeliling saudara, ya, saudara, ini akan menjadi tema. Bukan hanya cuman tema, saudara. Ya, bukan cuman jadi tema. Benar-benar kita harus hidupi. Saudara, izinkan saya membaca dengan cepat ya, satu ayat ini. Saya percaya saudara sudah tahu semua, tapi Tuhan gerakkan saya untuk bicara ini. 2 Timotius 3. Saudara mengerti ya keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir, ayat pertama, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudaraku, manusia begitu mengerikan, ya akhir zaman. Ini gambaran yang disampaikan oleh Alkitab, ya oleh firman, oleh Tuhan sendiri seperti ini, saudaraku. Dan yang menarik, ayat 5-nya bunyi seperti ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka. Saudaraku yang terkasih, ini keadaan manusia akhir zaman, ya saudara. Dan yang mengerikan ayat 5 itu dikatakan mereka beribadah seperti saudara dan saya. Saudara, ini berarti tidak bicara orang di luar, tapi bicara orang di dalam gereja. Saudara, maaf, saya pakai kata ini, amit-amit gitu, tambahin jabang bayi gitu ya. Amit-amit itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ini sebuah peringatan Tuhan. Oleh karena itu, waktu bulan lalu Pak Steven sampaikan, Bapak Gembala sampaikan tentang nilai-nilai ini. Ada 9 nilai saudaraku. Diawali dengan Pak Steven sampaikan tentang fear of God. Takut akan Tuhan. Rasanya saudaraku takut akan Tuhan itu sudah nempel harusnya di otak kita. Di hati kita, betul enggak? Karena fear of God itu bukan pertama kalinya Pak Gembala sampaikan. Mungkin sudah dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun itu sebagai permulaan saudaraku. Saudara, untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang seperti ini, tidak ada jalan lain, maaf saya katakan dengan tegas, tidak ada jalan lain, hidupi saudaraku, hidupi 9 ini. Saudara, 9 ini saudara harus hidupi, sungguh-sungguh saudara. Kalau enggak, kalau tidak saudara, maaf, kita akan kalah. Saya berani pastikan itu, kita akan kalah. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, kita akan kalah saudara. Situasinya, saudara boleh melihat keadaan sekarang ini. Tambah lama dunia ini tuh bukan ya, orang bilang masih sopan, enggak baik-baik saja. Kalau saya ngomong dunia tambah gila, betul enggak?
Betul nggak saudara? Saudara setuju nggak? Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Mau ekonomi porak-poranda ini sebentar sudah terjadi. Kita mau beli bensin aja udah naik 1.000 ini, betul nggak? Saudara belum lagi nanti kalau Selat Hormuz sudah terjadi kayak begini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Saudaraku cuman gara-gara mungkin 1-2 orang ya, berbuat seperti ini, saudara. Apapun alasannya kalau kita lihat, nah, firman Tuhan sudah jelas menyatakan hal ini. Jauhilah mereka. Kalau saya boleh katakan jauhi karakter-karakter seperti ini, saudaraku. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara bukan sekedar cuman aduh ini cuman jargon aja seperti ini. Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh, baik termasuk untuk saya pribadi, kita harus betul-betul hidupi saudara ini. Nah malam hari ini kita ini berbagi tugas, jadi di pagi ya setiap orang wakil gembala dapat jatah 2 ini. Hari ini saya berusaha untuk bisa menyampaikan ya segamblang mungkin apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya dapat jatah 2. Yang pertama paling ujung itu honesty, yang kedua mercy. Ya, saudara izinkan saya mulai dari yang pertama ya dengan cepat. Saudara buka hati sungguh-sungguh, catat-catat, bila perlu fotoin saudara satu persatu. Ya, sekarang Google Translate gampang kok. Ya, saya ajak kita melihat satu dulu. Yang pertama saudara, kita bicara tentang honesty, kejujuran. Sudah, saudaraku sebetulnya kata honesty ini sudah nggak perlu dijelasin dalam-dalam saudaraku. Jujur itu sudah harus jadi bagian, harus jadi habit hidup kita dalam segenap apa. Di sini yang menarik ya ini Pak Steven tuliskan seperti ini, ada satu kata-kata bijak. Ya di atas itu selalu ada kata bijak terus disertai dengan firman. Kata bijak dari honesty ini berbunyi seperti ini. Honesty is the right way to prevent a mistake from turning into a failure. Kalau saya terjemahkan begini, Pak, kalau Pak ini salah tolong Pak Steven. Kejujuran adalah cara yang paling tepat atau cara yang tepat untuk mencegah kesalahan itu berubah menjadi failure, kegagalan. Saudara, pelan-pelan ya saya katakan, kejujuran adalah cara yang tepat atau paling tepat untuk mencegah kesalahan itu berubah menjadi sebuah kegagalan. Saudara bisa aminkan ini enggak? Setuju enggak saudara dengan pernyataan ini? Saudaraku, kejujuran itu memang kunci saudara untuk menghindari kesalahan atau banyak kesalahan yang akan berujung kepada kehancuran atau kegagalan saudara. Saudara, enggak ada seperti ini. Enggak ada yang lain saudara. Jadi saudaraku sederhana aja. Ya, Pak Steven mengingatkan saya Pak Gembala mengingatkan saya untuk bicara, Pak Andri coba gambarkan prakteknya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sebelum kita masuk dalam firman, saya coba renungkan saudara, apa sih langkah yang sederhana aja untuk kita ini, kita udah jujur mungkin, kita berani katakan seperti itu, tapi kita mau lebih jujur. Kira-kira kayak begitu saudara, apa yang kita lakukan? Saudaraku, hal yang sepele sederhana. Untuk mau jujur tuh paling gampang apa saudara? Kira-kira apa? Ayo. Saudaraku, saya temukan seperti ini. Kalau kita mau jujur tuh kita berani mengakui kesalahan. Setuju enggak? Setuju enggak saudara? Kita bisa salah enggak? Sangat bisa saudara. Tapi masalahnya mengakui kesalahan itu enggak gampang saudara. Apalagi, maaf nih, kita yang sudah punya posisi. Ya, yang negur anak buah, ngingetin anak buah, misalnya kayak seperti itu, misalnya ini contoh. Kira-kira kita bisa terima enggak? Ini enggak gampang saudaraku, ya. Tapi ini yang sederhana aja. Untuk kita mau bisa langkah pertama, langkah awal untuk kita lebih jujur itu apa? Kita berani mengakui kesalahan. Dan akhirnya kita juga berkata, aku akan perbaikin kesalahan itu. Itu kejujuran saudara. Sesimpel itu saja. Ya saudara, dan itu memang benar saudaraku. Saudaraku benar. Kalau dikatakan sangat-sangat penting kejujuran itu kayak pondasi. Kalau pondasi rumah gedung ini enggak kokoh saudara, ya sebentar ambruk. Jadi saudara, saya ingat, saya ini orang Surabaya, saya lahir di Surabaya. Ya. Saya tuh sering dengar, ya itu satu jargon yang enggak enak. Pernah dengar enggak? Zaman saya itu sering dengar kata begini, jujur itu ajur. Mungkin Pak Ali yang sering dengar ini juga. Orang Surabaya selalu ngomong begitu ya.
jujur itu hancur. Ngerti maksudnya? Kalau kita jujur itu hancur. Dan ini selalu konotasinya nanti hubungannya satu ke uang, saudaraku. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, saudaraku, seperti itu. Saudaraku, mengakui kesalahan balik ke itu. Saudaraku, itu sederhana. Tapi seringkali kadang-kadang masih ada embel-embelnya lagi. Mengakui kesalahan itu dengan apa? Gak gampang terus cari alasan. Ya, cari alasan. Contoh paling gampang apa, saudara? Ayo yang sering dilakukan. Contoh yang paling gampang apa? Saudara sederhana, saudara telat nih, ya kan? Saudara tinggal ngomong, maaf saya terlambat, berat enggak? Seringkali enggak gampang, pasti ada aja alasannya, Pak macet Pak tadi, banget loh Pak macetnya. Kira-kira kayak gitu enggak? Padahal cuma ngakui, gampang Pak, toh ujungnya terlambat. Sudah mau ngomong apa, mau pakai alasan apapun juga, kita terlambat. Sudah kan? Saudaraku, simpel kan? Berani nggak kita jujur, Pak maaf saya terlambat, selesai. Saya nggak akan terlambat lagi Pak, titik udah. Saudara daripada saudara ngalor ngidul, wah aku begini begitu dan lain sebagainya, nggak ada. Maaf, salah ya maaf, minta maaf udah selesai. Maaf saya akan perbaikin, saya nggak akan begitu lagi, selesai. Saudaraku, itulah bicara tentang kejujuran. Nggak tahu, ya bilang aja nggak tahu. Jangan pakai dipoles begini-begini, saya nggak tahu Pak, saya nggak ngerti. Saya perlu belajar dari Bapak, selesai. Itu kita bicara tentang kejujuran. Dan yang sangat menarik saudaraku di sini, ternyata kejujuran ini sebagaimana firman yang disampaikan atau yang diberikan kepada kita melalui oleh Tuhan kepada Bapak Gembala. Terambil dari Maleakhi 2 ayat 6. Saya langsung baca dalam bahasa Indonesianya. Perhatikan baik-baik ya saudaraku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Ya, tidak dapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Saudara, saya cerita sedikit tentang latar belakang Maleakhi ini. Siapa yang dimaksud? Ya pengajaran yang ada, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, kecurangan tidak terdapat dalam bibirnya. Siapa nyanya ini? Saudaraku, ternyata saudara kalau saudara baca perikop dari Maleakhi 2 ini, Tuhan itu lagi murka sama imam-imam. Nah saudaraku, imam ini seharusnya seperti ini kriterianya. Saudaraku, dikatakan bahwa mulutnya itu ada pengajaran yang benar. Dan kecurangan itu tidak ada pada bibirnya. Jadi enggak ada sedikit pun kecurangan, yang ada cuma kebenaran. Saudaraku, dan dikatakan dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku. Imam itu mengikuti Tuhan, follow Tuhan. Jadi saudaraku, dan banyak orang dibuatnya berbalik. Lihat dampaknya saudara. Dengan kejujuran itu orang itu semua dibuat berbalik dari kesalahannya. Saudaraku. Saudara ini, tapi ternyata imam-imam pada saat itu, saudaraku tidak melakukan hal ini. Makanya perikopnya berbunyi begitu, Tuhan itu murka. Saudaraku jelas sekali sepadan dengan apa tadi yang di awal saya sampaikan dengan firman Tuhan ini. Saudaraku, kejujuran itu betul-betul fondasi. Pada saat itu, saudaraku, imam-imam ini, waduh, mereka melepaskan tanggung jawab itu. Mereka enggak menghormati Tuhan, saudara. Bahkan kalau saudara baca satu perikop itu, Tuhan enggak segen-segen. Tuhan itu ngancam, saudaraku. Akan mengutuk mereka kalau tidak kembali pada pengajaran yang benar. Saudaraku, kalau mulutnya dolak-dalik artinya tidak ada lagi kejujuran. Tuhan ancam seperti itu. Saudaraku, Tuhan baik bukan? Saudara setuju ya? Dia Bapa yang baik, selalu kita katakan seperti itu. Tadi lewat pujian juga seperti itu. Saudaraku, Tuhan tidak mau. 2 Timotius 3 tadi, manusia, kondisi manusia, saudara dan saya itu akan berakhir seperti itu. Saudaraku, tidak lain kejujuran, tidak harus ada, harus kita hidupi. Saudara, kita pasti sudah sering dengar, kejujuran itu mulai dari hal yang paling kecil, tadi sudah disampaikan. Sudah saya sampaikan, kejujuran harus mulai dari hal-hal apapun juga kita harus jujur. Jadi kembali tadi, ya jargon itu tadi, itu zaman dulu waktu saya di Surabaya, jujur itu hajur, jujur itu hancur hatinya. Saudara, selalu konotasinya itu selalu ke uang. Nah, izinkan saya malam hari ini,
Saya juga sampaikan hal ini, saudara. Saya, maaf, Tuhan arahkan saya untuk ke arah sana. Ya, saudara jangan tendensius dulu ya. Kalau bicara tentang keuangan, wah pasti nanti tidak jauh-jauh dari Pak Andri ini bicara persepuluhan. Benar, tapi nanti dalam konteks yang berbeda. Saya ajak saudara melihat hal yang sederhana, saudaraku. Saudara, tahukah saudara bahwa uang itu di zaman sekarang pun, enggak waktu yang lalu jujur itu ajur, enggak. Tapi zaman sekarang pun, saudaraku, banyak dihubungkan kejujuran itu dengan harta atau uang. Setuju enggak? Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus, Tuhan itu sudah tahu betul bahwa hati manusia itu dibawa kemana. Firman Tuhan sudah jelas. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, saudara. Saudara lihat, saudara, ini yang membuat seperti ini. Saudara, saya temukan sebagai contoh misalnya, Matius 6 ayat 24 bunyinya seperti ini. Ini Yesus sendiri yang berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara pasti sudah tahu siapa dua tuan ini. Satu Yesus, Tuhan, yang satunya Mamon. Saudara, satu-satunya buku. Saudara tahu kan bahwa Mamon itu benda mati kan? Tapi kenapa Yesus menyebut itu Tuan? Tuan itu bukan benda mati, saudara. Tuan itu benda hidup. Mamon kalau saya selidikin, saudaraku, itu dari bahasa Aram. Artinya jelas itu uang atau laba yang lain. Keuntungan. Keuntungan gelap lah begitu. Diartikan seperti itu. Jadi Mamon itu jelas seperti itu, saudara. Dan yang menarik, Tuhan katakan di firman-firman yang lain. Ya, saya ambil contoh misalnya. Saudaraku, saudara tentu ingat kan? Satu ayat yang terkenal. Ini sering kita pakai ini. Coba boleh ditampilkan. Lukas 16 ayat 10. Nah, saudara, kalau bunyinya seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara kalau stop sampai di situ, ini kayaknya global ini semuanya. Saudara nggak lihat ayat 11-nya? Saudara kalau lihat ayat 11-nya sangat jelas. Sebetulnya setiap perkara kecil ini dalam hal apa? Yuk lihat ayat 11-nya. Bunyinya apa? Jadi. Kalau ada kata jadi, koma berarti kesimpulan kan dari ayat sebelumnya. Betul nggak? Penjelasan dari ayat sebelumnya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Jadi Tuhan sudah plotkan mamon itu enggak jujur. Siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudaraku, jadi Tuhan sudah bilang, ini penjelasan ayat sebelumnya. Jadi setiap perkara kecil ini sebetulnya bicara tentang apa? Keuangan, saudara. Keuangan yang enggak jujur ini, mamon yang enggak jujur ini. Di mana Tuhan mengatakan sangat jelas bahwa dia bukan benda mati. Tapi dia disebut Tuan. Saudaraku yang terkasih, kenapa sih Yesus menuliskan seperti itu? Enggak lain, enggak bukan. Tuhan mengingatkan betapa bahayanya kita harus waspada dampak dari uang itu. Yang tidak jujur itu. Saudaraku, uang ini benda mati bukan sesungguhnya. Tapi kita tahu impaknya. Kalau kita betul-betul apa yang Tuhan katakan di firman Tuhan yang lain. Akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang. Bukan, saudaraku, sebetulnya bukan masalah uangnya. Tapi masalah kita cinta sama uangnya itu. Nah ini saudaraku, uang yang tidak jujur itu, kalau kita cinta, kira-kira kita bisa jujur gak? Sesederhana itu saudara. Nah saudara, oleh karena itu, mari kalau kita diingatkan untuk kita ini betul-betul jujur. Saudara boleh enggak saya sampaikan statement ini? Tadi Tuhan katakan ini di Lukas 16:10. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita setia perkara kecil. Saudaraku, sebetulnya Tuhan bilang ya, Tuhan suruh kita waspada. Tapi Tuhan juga memberikan gambaran bahwa urusan uang itu sebetulnya urusan kecil. Setuju enggak? Saudaraku, urusan kecil uang itu. Asalkan apa saudara? Kita betul-betul
pakai uang atau tempatkan uang dengan jujur. Walaupun dikatakan dia tidak jujur. Sungguh-sungguh kita pakai uang ini dengan jujur. Kita jaga betul. Saudaraku, hari-hari ini kita nggak usah ngomong di tempat luar. Wah, kalau tempat luar mah lebih mengerikan. Saudaraku, di dalam gereja aja. Di dalam gereja, saudaraku, apakah kita, nah ini, saudara, jangan anu dulu ya, jangan a priori dulu. Wah, ini Pak Andri pasti mau ngomong persepuluhan nih, nggak jujur perang sepuluhan. Saya, betul, saya akan bicara itu, pasti salah satunya akan bicara persepuluhan. Tapi bukan itu, saudaraku. Persepuluhan ini bukan cuman, oke, kalau saya loncat ke situ ya, saudara, menurut saudara persepuluhan ini tentang apa sih? Oh ya, mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan, betul ya, setuju ya? Pasti. Oh ya, ini bicara tentang ketaatan, kesetiaan, setuju ya? Betul nggak? Yang lain apa kira-kira, saudaraku? Yang lain apa kira-kira? Wow, memberi dengan yang tulus. Wah, itu ada firmannya kan, 1 Korintus. Oh, beri dengan sukacita, beri, memberi. Ya, sama tadi dengan mengembalikan. Saudaraku, izinkan saya bercerita sedikit. Ini jahatnya uang, saudara. Minggu yang lalu, kurang lebih minggu yang lalu, saya punya kolega, saya punya teman sesama sales ya di kantor saya. Itu istrinya memang orang saya katakan orang hebat di dunia psikologi. Saya selalu suka sharing, kalau ada kesempatan, kebetulan dia ada di kantor, yuk kita makan siang yuk, kita makan siang duduk. Kebetulan dia juga pengerja di GKI. Ya. Dia bicara, saya selalu tukar pikiran, namanya Jefferson, istrinya itu Diana. Jeff, ini kira-kira hari-hari ini situasinya bagaimana ya, dari dunia psikologi. Wah, dengan cepat dia cerita, dia geleng kepala. Pak Andre, saya punya 3 menti. Istilahnya orang yang dimentorin, keluarga. Sekarang ini cuman intinya satu, nggak nyaman sedikit udah ngomong cerai. Saya minta dipertegas, nggak nyaman itu karena apa? Ya pastilah Pak, ujung-ujung urusannya jen, fulus, duit. Nggak cocok sedikit, nggak nyaman, udah cerai. Saya sampai bertukar pikiran, ayolah jangan sampai, itu kan kamu yang mentorin, jangan sampai terjadi. Ya saya Pak udah ngomong, kita sharing akhirnya urusan firman. Tentang itu. Satu lagi yang membuat saya ngeri lagi. Dia cerita, ini anak zaman sekarang rapuh sekali. Zaman now ini kekinian anak-anak ya generasi Z ke atas. Oh ini rapuh sekali, terutama tentang uang. Terus dia cerita, ada seorang anak ya tuh, itu betul-betul sekarang lagi diperhatiin khusus sama istrinya ini, sama si Diana ini. Usianya baru 20 tahun. Sampai akhirnya dipertemukan mamanya karena mamanya nggak percaya. Duduk bertiga dipertemukan sama mamanya. Anak ini ngaku sendiri di depan mamanya, bahkan dia berani. Aku pengen mati, pengen bunuh diri. Nah memang sengaja dipertemukan karena apa? Karena mamanya itu selalu menekankan dia. Dan salah satu penekanan yang keras itu bicara tentang uang. Saya bilang umur 20 tahun. Oh ini bukan omong kosong, benar-benar itu terjadi. 20 tahun, cuman karena mamanya selalu menekankan semua tentang uang. Saudaraku yang terkasih, saudara, apa nilai uang ini bagi saudara dan saya? Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan sudah katakan sangat jelas, mamon itu enggak jujur. Makanya kita harus counter dengan kejujuran kita. Dengan hidup jujur ini harus, saudaraku. Perlakukan uang itu dengan benar, saudara. Nah ini bagian yang luar biasa menurut saya. Saya lagi terus tekankan ini pada anak saya. Saya coba tekankan pada ini, tentang persepuluhan kembali, saudara. Saudara ajar kepada anak-anak saudara. Bahwa saudara memang betul mau mengembalikan persepuluhan karena ini milik Tuhan. Kira-kira dampaknya apa buat anak-anak ini? Saudaraku, anak-anak akan melihat bahwa orang tuanya, kita sebagai orang tua, kita mengembalikan uang ini kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang akan berdampak bahwa anaknya melihat bahwa uang itu bukan segala-galanya. Saudara, kita sering ngomong, oh uang ini bukan segala-galanya, enggak perlu. Saudaraku, bukan enggak perlu cukup itu, tapi kembali saudaraku.
Dengan mengembalikan persepuluhan, betul tuh tadi nggak ada yang salah. Oh ini kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Oh kita mau taat, kita mau setia, betul. Tapi jangan lupa saudara, libatkan anak-anak saudara. Mungkin kalau di sini ada para gembala, libatkan jemaat. Bahwa mengembalikan persepuluhan itu akan membuat kita tuh mengerti. Akan dibuat mengerti, dibuat paham apa sih artinya nilai uang. Bahwa uang itu bukan segala-galanya. Jadi kita akan menempatkan posisi kita betul-betul Tuhan itu sebagai Tuhan yang harus kita sembah. Bukan uang, bukan mamon. Saudara percaya saya, itu pasti akan terjadi. Setuju saudaraku? Ajar dia, ajar mereka. Orang tua, anak-anak itu bisa melihat ini, kami kembalikan persepuluhan sebagai apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, anak-anak akan melihat bahwa oh iya, ternyata papa mama saya mengajarkan. Enggak mungkin kita akan seperti maaf orang tua dari itu. Pokoknya ya harus begini, ya harus begini. Kamu nanti kalau punya suami atau punya istri, harus yang kayak begini ya. Paling enggak naik Mercy lah atau naik ini. Saudara jangan bilang, wah Pak itu cuma ada di sinetron. Tapi itu realita saudara. Enggak sedikit yang seperti itu. Oh mama matre, papa matre kayak begitu ya. Ngejar kayak seperti itu. Itu bukan bahasa yang aneh hari-hari ini. Nah sedangkan anak-anak zaman sekarang ini, itu mereka sampai mau bunuh diri. Kata loh, masa begitu aja mau bunuh diri? Saya bilang begitu. Oh iya Pak, anak-anak hari-hari ini itu kayak kehilangan arah, rapuh. Enggak tahu arahnya mau kemana. Pada saat dia ditekan untuk bicara ini, mamanya terus ngomong, duit terus begitu. Saudaraku, anak ini tambah stres. Sampai mau mengakhiri hidupnya, usia 20 tahun. Saudara, Tuhan tadi pagi ingatkan saya sungguh-sungguh tentang hal ini. Sekarang ini yang menjadi tugas kita. Jadi, maaf saudara, mengembalikan persepuluhan itu bukan cuma sekedar itu aja. Tapi mari kita cermati bahwa kita menyadari betul nilai uang ini bagi kita itu apa. Bahwa uang ini kita harus persembahkan kembali kepada Tuhan. Bukan sesuatu yang mutlak harus saudaraku kita kejar mati-matian dan sebagainya. Terus akhirnya mati-matian mungkin gak salah. Tapi kalau kita mengabaikan Tuhan yang sebenarnya. Saudaraku maaf, kita akan kejebak. Bahkan arti kejujuran itu pasti akan bias. Pasti akan bias. Maaf, gereja banyak sekali saudara seperti itu. Banyak sekali. Tadi ya saya sharing dengan Pak Steven pun juga sampaikan banyak. Enggak hanya di Indonesia, di luar negeri tambah banyak lagi. Saudaraku, bagaimana seperti ini? Ya, uang itu dilihat gimana ada gereja, wah, makanya tadi saya sempat bagikan, saya senang seorang hamba Tuhan yang menuliskan seperti itu. Ya, dan itu seperti yang disampaikan oleh para gembala kita, Pak Steven, Pak Purba. Saudaraku, kadang-kadang, maaf ya, saya berkata ini mungkin kurang enak. Saya tadi ngobrol sama Pak Steven, saya sampaikan seperti ini. Pak, kadang-kadang gereja kita ini enggak punya uang itu harus kita syukuri. Oh ya, kenapa seperti itu? Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum menuliskan seperti itu. Sama seperti apa yang pernah disampaikan oleh Pak Steven kalau enggak salah. Bukan Pak Steven sampaikan itu. Kalau kita diberkati uang lebih, berarti Tuhan rindu untuk ada ministry baru yang dibuka. Saudaraku, enggak boleh ada uang. Karena kalau sudah ada uang itu sumber masalahnya. Enggak sedikit saudaraku gereja yang sudah mulai kejebak. Begitu ada uang apa yang terjadi? Saudara, wah mulai deh pikirannya aneh-aneh ini. Kenapa kita enggak investasikan ya? Sebuah gereja investasikan dan akhirnya yang di tempat investasinya bangkrut saudaraku. Hilang begitu aja. Saudaraku, enggak sedikit lagi uangnya. Ratusan miliar. Saudara, hal seperti ini loh. Saudara, yang memang tujuannya kelihatannya mulia, kelihatannya bagus. Pak ada uang Pak, kenapa enggak diinvestasikan? Kan dilipat kali gandakan, oh aman, pasti aman. Saudara, apakah tujuan uang gereja seperti itu? Halo? Enggak. Saudara, ini loh yang kita harus pahamin betul-betul saudara. Jadi bagaimana kejujuran, korelasi hubungan kejujuran dengan uang ini.
Makanya kenapa Tuhan bawa saya seperti ini. Jadi kembali saudaraku, didik anak-anak kita. Ajari, tempatkan uang itu pada posisi yang sebenar. Sehingga kita betul-betul saudaraku, kita hidupi arti kata saudaraku honesty, kejujuran ini. Dan kejujuran ini akan menuntun kita saudaraku, kita akan betul-betul menuntun kita. Satu lagi saudara ingat, anak muda yang kaya. Ya, saudaraku, anak muda yang kaya. Sampai akhirnya ada pernyataan yang mungkin bagi saudara ada nggak masuk akal. Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Apa orang kaya nggak boleh? Apa orang percaya nggak boleh jadi kaya? Saudaraku, tapi saudara lihat ya. Saudaraku, kalau saudara cermati tentang orang kaya itu, saudara, dia cuman menilai uang itu jauh lebih tinggi daripada Tuhan. Buktinya apa? Sederhana saudara. Saudara ingat ya, kita nggak usah baca ya, kita nggak usah baca. Saudara kalau nanti mau baca, sangat jelas itu di Markus 10 saya lebih suka. Walaupun ada di Matius. Markus 10 itu berkata seperti sangat jelas, bahkan pada saat itu orangnya sampai berlari-lari. Terus sambil bertelut di hadapan Tuhan, dia berkata, guru yang baik. Saudaraku, dia sudah menilai Tuhan Yesus itu sebagai guru yang baik, sebagai juru selamat. Benar ya? Terus dia nanya, satu tujuan yang sangat mulia, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sudah benar enggak orang ini, saudara? Orang ini sudah benar. Benar enggak? Orang muda yang kaya ini sudah benar. Wah, dia seperti itu. Bahkan setelah dijelaskan oleh Yesus, oh ya, seperti perintah Tuhan, lakukan ini, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain sebagainya. Sejak masa muda aku sudah lakukan itu. Wih, keren banget, betul enggak? Hebat banget. Tapi saudaraku, ada satu kekuranganmu. Tuhan Yesus berkata begitu. Ya kan? Ada satu kekuranganmu. Dia bilang begitu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Supaya tujuan hidup kekal. Apa yang terjadi saudara? Orang muda yang kaya itu pergi. Firman Tuhan berkata karena hartanya sangat banyak. Saudaraku kembali, bagaimana kita meletakkan nilai uang itu dalam keselamatan kita, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, apalagi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Semuanya kita penata layanan, Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, mari, ya, gak ada yang lain saudaraku. Kejujuran ini harus kita awali dengan bagaimana kita jujur dengan uang. Yang tidak jujur itu. Mau saudaraku? Amin. Setuju? Ya saudaraku? Nah, saya tutup untuk perikop ini saya tutup dengan satu ayat. Mazmur 25:21. Daud berkata seperti ini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, Daud yang begitu dekat dengan Tuhan, dia tahu apa arti ya ketulusan dan kejujuran. Saudaraku, untuk dia bisa ada di kaki Tuhan, menanti-nantikan dia. Saya rindu itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, ini yang pertama, honesty. Saudara nangkep ya, saudara diberkati. Amin. Ya, yuk kita masuk yang selanjutnya. Soalnya waktunya mepet. Yang kedua, saya diberi tugas tentang mercy. Wah, ini lebih berat ini saudara, gak mudah. Saya katakan seperti itu. Kata-kata bijaknya penulis seperti ini. Wah, ini sangat memberkati saya. Mercy is the great form of love human have to offer. Kalau saya terjemahkan, belas kasihan. Belas kasih adalah bentuk cinta terbesar yang dapat diberikan, ya, atau yang dikemukakan oleh manusia. Amin, saudara. Ya, saudara, saya pasti percaya saudara setuju. Ini loh belas kasihan, itu bentuk cinta, bentuk kita yang diberikan, ya, yang kita bisa berikan tentunya kepada sesama kita, juga kepada Tuhan. Ya, firman-Nya terambil dari satu ayat, ya, Yakobus 3 ayat 17. Mungkin bisa ditampilkan, ya. Saya langsung baca dalam bahasa Indonesia, ya.
Tetapi hikmat yang dari atas, terjemahan yang lain menuliskan tetapi hikmat yang dari surga adalah pertama-tama murni, ya. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku, belas kasihan ini, saudaraku, datangnya itu dari hikmat Tuhan. Berdasarkan firman ini. Ada amin, saudara? Firman, hikmat yang dari Tuhan, saudara. Jadi pertama itu murni, selanjutnya saudara bisa melihat, itu di situ. Ada pendamai, ada peramah, saudaraku. Itu pasti terjadi. Tapi semua segala sesuatunya diawali semua dari hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Mari, saya ajak saudara baca lengkap. Karena menarik sekali saudaraku firman ini. Ya, saya ajak saudara dari perikop ini. Kan judulnya hikmat yang dari atas, saudara. Ya, Yakobus 3 ya, ayat 13. Saudara perhatikan baik-baik. Kita bisa belajar banyak dari hal ini. Perhatikan, saudara. Siapakah di antara kamu, saudara dan saya, yang bijak dan berbudi? Saudara, ini berbicara keadaan manusia. Berbicara tentang ya manusia secara umum. Saudara, kita seringkali menempatkan diri kita ini bijaksana. Ya, setidak-tidaknya saudara sebagai orang tua, saudara mungkin akan berkata begitu. Papa ini lebih bijak daripada kamu. Atau tidak-tidaknya papa ini lebih berpengalaman. Punya hidup yang sudah lebih lama. Dan saudaraku, dan berbudi. Saudaraku, apakah itu salah? Tidak. Kalau kita menempatkan itu sebagai posisi saya contoh sebagai orang tua saya kepada Joel, papa ini lebih bijak daripada kamu. Karena papa sudah makan asam garam kehidupan ini, misalnya seperti itu. Tapi saudaraku, ada tuntunan Tuhan yang sangat jelas dikatakan begini. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, perhatikan, cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir sebetulnya dari atas, yakni hikmat yang penuh dengan kelemah lembutan. Saudara, kalau dijabarkan semua ini lebih jelas, mungkin saya akan rada keder, saudara, saya akan mundur. Apa betul saya sudah bijak? Walaupun itu saya ngomong dengan anak saya, nangkep ya saudara. Apa saya berbudi? Walaupun saya ngomong dengan anak saya. Apakah betul cara hidup saya sudah baik? Yang menyatakan perbuatan ini semua, perbuatan hidup saya, itu betul-betul dari hikmat yang dari atas. Hikmat yang penuh dengan kelemah lembutan. Saudara, berapa kali Bapak Gembala, saya pun juga sering sampaikan perihal karakter. Itu Yesus sendiri sangat jelas berkata, belajar daripadaku, belajar daripadaku. Belajar apa? Tuhan Yesus gak berkata, walaupun iman, pengharapan, kasih itu yang paling besar. Tuhan gak berkata bahwa, oh belajar daripadaku karena aku maha kasih. Belajar daripadaku karena aku maha pengampun. Tidak, saudara. Tapi Yesus berkata, belajar daripadaku. Cuma dua hal. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Saudaraku, berulang kali saya pahamin betul. Saya terus dalamin apa yang Pak Stephen sampaikan, Bapak Gembala sampaikan. Inilah cikal bakal karakter yang benar. Saudaraku, pada saat kita betul-betul memiliki hidup dengan kerendahan hati, itu bicara tentang sesuatu inner di dalam kita. Yang kedua bicara kelemah lembutan, itu orang lihat kita bagaimana. Apakah kita seperti itu? Ingat tadi 2 Timotius 3, manusia akhir zaman disebutkan garang, saudaraku. Wow, jadi saudara ini, benar gak kita seperti ini? Benar gak kita bisa katakan bahwa kita ini bijak? Bahwa kita ini berbudi? Kalau cara hidup kita ternyata bukan berdasarkan hikmat yang lahir,
Hikmat yang datang dari Tuhan. Nah, kita lihat nanti kita belajar apa hubungannya dengan merciful. Saudara, kalau saya lanjutkan, ayat 14 berbunyi seperti ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Ayo cek and recheck. Kita punya iri hati enggak? Halo? Saudara jawab sendiri dalam hati saudara. Menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri. Yaitu tadi berkata aku bijak, aku berbudi walaupun itu untuk anak saya. Betul enggak? Boleh enggak saya berkata seperti itu? Sepele kan? Contoh ini. Itu anak saya lah. Dia harus lihat saya papa ini sebagai yang berbudi, yang bijaksana. Tapi apa betul kita kayak begitu? Makanya firman Tuhan, jangan kamu memegahkan diri. Dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Karena kamu nggak bijak, kamu nggak berbudi sesungguhnya. Nah kenapa? Kenapa seperti itu? Ayat 15. Nah kalau kita dikatakan iri hati, mementingkan diri sendiri. Ya saudaraku dikatakan apa? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala, bukan cuma satu dua, segala macam perbuatan jahat. Cuma dua hal saudara. Betul enggak saudara? Egois, mementingkan diri sendiri sama iri hati. Ya saudara, coba saudara cek and recheck. Enggak, saya enggak perlu jawaban. Saudara cek dalam diri saudara. Apakah seperti itu? Nah saudaraku, kalau saudara lihat, kita baca selanjutnya. Ya, baru muncul tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, kembali ke sini. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, dan ini fokus kita, penuh belas kasihan. Full of mercy. Saudaraku, penuh belas kasihan. Saudaraku, jadi kita sekarang bisa melihat. Sekarang kita bisa melihat bagaimana kita berbelas kasihan. Kita bisa penuh belas kasihan. Saudaraku, ingat ya. Ada dua bukan? Di dalam Alkitab dua hukum yang sangat jelas. Yang terutama dan yang utama. Yang terutama, saudaraku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu semua. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah saudara, belas kasihan ini kita akan ukur hikmat itu betul-betul dari atas atau hikmat dari dunia. Gambarannya, pembatasnya sangat jelas. Kalau iri hati itu ada dalam hati kita, tentang apapun juga. Dan juga kalau kita bicara mementingkan sendiri tentang apapun juga. Saudaraku, jelas Alkitab katakan itu hikmat dunia. Itu hikmat dirimu sendiri. Itu hikmat dari setan. Nah saudaraku, ini gambaran yang sangat jelas. Makanya saya katakan ini bukan perkara mudah. Mungkin Pak saya udah nggak lama iri hati, tapi baru kemarin Pak saya iri gara-gara tetangga saya beli mobil baru. Ya udah jangan ngomong ya, tetap iri hati, betul nggak? Benar nggak saudaraku yang terkasih? Jadi kadang-kadang ngapain kita iri? Tuhan sudah canangkan seperti ini. Karena ini musuhnya saudara. Kalau ada iri hati kepentingan, saudara maaf. Omong kosong kalau saudara bisa belas kasihan. Loh Pak, saya ngasih persembahan loh Pak di gereja. Saya mengembalikan persepuluhan dengan baik loh Pak. Itu kan bentuk belas kasihan saya kepada banyak orang. Saudara maaf, itu mungkin semu. Saya berani katakan seperti itu. Karena saya pun juga tertemplak, makanya saya katakan seperti itu. Firman itu pedang bermata dua. Saya sendiri juga, nomor satu saya cek and dicek. Aduh Tuhan, saya masih punya iri hati nih. Tuhan minta ampun sama Tuhan. Betul enggak? Enggak semudah itu saudara. Tapi mari. Nah ini makanya, saya katakan tadi dari awal, 9 ini saudaraku akan membuat saudara tampil kilang gemilang bersama dengan Tuhan. Amin. 2 Timotius 3 tadi itu akan tersingkirkan saudara. Kita bukan masuk bilangan
manusia-manusia, orang percaya di akhir zaman yang seperti dikatakan 2 Timotius 3 tadi. Nilai ini yang harus kita sungguh-sungguh lakukan, saudara. Saudara, banyak hal yang kita harus mengerti. Saudaraku, di sini saya coba gambarkan sederhana ya saudara. Berapa kali Tuhan ingatkan saya tentang satu hal. Kalau kembali tadi tentang 2 hukum yang utama dan terutama. Saudara jelas mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan segala kekuatan, dengan segala saudaraku, ya semuanya, segenap jiwa kita, segenap kekuatan, segenap akal budi. Sama seperti kita juga mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Saudara, saya sering terus bergumul dengan hal ini, terutama bicara tentang belas kasihan. Saudaraku, izinkan saya hal yang pertama, yang saya mau garis bawahi tentang hal ini sebagai bentuk, saudaraku, sebagai bentuk aplikasi nyata dengan merciful ini. Saudara, yang pertama, selalu saya ingatkan saudaraku tentang hal penerimaan sesama. Saudara, maaf nih, saya boleh katakan seperti ini ya. Kita pun, ini belang belonteng saudara, ngerti ya? Ada, maaf nih, ada orang yang kami keturunan Tionghoa, ada yang orang dari Batak, orang dari mana. Ini menarik sekali bukan? Saudaraku, bagaimana sih sesungguhnya kita terima satu dengan yang lain? Puji Tuhan, kita di dalam gereja kita terbuka semuanya. Saudaraku, saya lihat ada seorang jemaat, saya tidak minta dibanggakan untuk bicara ini. Saya udah berapa hari, 2 minggu ini saya enggak kelihatan. Semoga enggak tahu itu jemaat di mana. Saudara pernah melihat ya, ada jemaat seorang ibu yang, maaf saudaraku, badannya itu penuh hanu semua. Saya lupa nama beliau siapa. Iya enggak kelihatan, saya berapa minggu. Saudara, maaf, saya pertama kali datang saya melihat bahwa ibu ini rasanya kurang nyaman untuk masuk ke gereja. Saya melihat itu ya, saya merasakan itu, bukan tahu apa-apa, saya merasakan itu. Dan saya kebetulan saya datang, ibu ayo masuk, jalan masuk. Saudara, sejak saat itu saya sering ngobrol sama dia. Saya sering ngobrol dia. Saudara, enggak segen-segen, yuk kita salamin dia. Salamin dia, walaupun kadang-kadang tangannya, wah semuanya bintik. Saudara, Bapak sering lihat ya. Wah beliau ceria sejak itu. Saya melihat dia dari minggu ke minggu datang, cuman 2 minggu ini saya enggak lihat. Betul. Mungkin enggak tahu itu anunya siapa, cuma komselnya atau kompaknya siapa. Mungkin kalau bisa dicari, ya saya ingat betul. Nah saudaraku, ini bicara tentang penerimaan. Saya sering bagikan ayat ini, terambil dari Korintus 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Saudaraku, ini gambaran tolak ukur pertama tentang merciful kita. Selain tadi hikmat dari atas, tentu sumbernya itu hikmat yang dari atas. Di mana hikmat yang dari atas, hikmat yang dari surga itu murni, pasti. Terus akhirnya itu semua. Nah saudara, check and recheck dengan diri kita. Apakah kita punya belas kasihan yang seperti itu? Saudara, bagaimana saudara melihat seseorang? Tadi itu contoh saja. Saudara, saya sangat setuju. Pak Stephen, Pak Purba selalu berkata gereja ini terbuka untuk siapapun juga. Saudara, mungkin orang, maaf. Ya, ini yang bapak-bapak ya, jangan ketawa. Pelacur masuk ke sini yang sudah bertobat. Saudara terima enggak? Mungkin ibu-ibunya kata lu jangan deket-deket ya sama dia ya, mungkin begitu. Saudara seperti itu, betul enggak? Tapi saudara, saya sangat setuju, kita terbuka untuk siapapun juga. Ini rumah Tuhan. Saudara, bentuk penerimaan. Saya sering sampaikan ini dalam hal suami istri. Ya, pasangan-pasangan yang mau menikah selalu saya ingatkan, bagaimana kamu terima dia? Oh, saya terima apa adanya. Sekarang, 5 tahun lagi, lalu dia punya anak, sorry ini jangan tersinggung, yang mulai berkembang ke kiri ke kanan gimana? Masih terima enggak? Kan? Loh punya anak, saya bilang begitu. Saya selalu bergurau.
Saudara kalau lihat naik tol itu, sekarang udah nggak ada, selalu ada gambarnya Dian Sastro. Saya sampai bergurau, saya pernah telepon loh itu, John Robert Power itu. Bukan John Robert Power satunya. Saya sampai pernah telepon. Itu ini kalau misalnya saya punya istri gemuk, mau dikurusin kira-kira berapa ya? 100 juta, Bah. 100 juta. Saya bilang begitu. Wah, mending saya ajak istri saya jalan-jalan aja daripada 100 juta begitu. Betul enggak, Saudara? Benar, Saudara. Dian Sastro itu kelihatan kayak begitu. Ya, nah saudara sama juga kan. Itu dalam hal suami istri, penerimaan gimana. Saudara, seorang hamba Tuhan, ya saya sebut aja lah Pak Daniel Alexander. Andre, dia pernah ngomong secara pribadi ke saya. Andre, ya kamu mau ngukur cinta kamu sama Henny. Dia tahu kan, gimana caranya. Pagi-pagi kamu bangun duluan dari Henny. Dia bilang begitu. Gimana caranya? Bangun duluan dari Henny. Oh ya, terus kamu lihat. Bahasanya Koden juga begini, saya tiru persis. Kamu lihat seonggok daging di samping kamu. Dia bilang, benar Koden ngomong begitu ini. Lihat seonggok daging, di situ pure. Enggak pakai make up, enggak pakai apa-apa. Udah aslinya lah, udah kelihatan. Saudara ngomong begitu, masih cintakah engkau? Itu ukurannya. Jangan sudah ini dandan, ini make up, begini-begitu itu lain cerita. Dia bilang begitu. Benar saudara. Saudara, makanya itu bicara tentang penerimaan. Bagaimana saudara terima? Ini loh cikal bakal, saudara punya belas kasihan. Kalau terima aja kagak, saudara pilih-pilih. Ini bau nggak mau. Wah ini begini. Saudara gimana kita bisa mengejawantahkan, menggambarkan belas kasihan kita. Betul nggak saudara? Saudara setuju nggak? Lakukan ini saudara. Terbuka. Walaupun kita tahu saudara, ada orang yang bilang, Pak siapa yang bisa nusuk Bapak di belakang? Oh itu orang terdekat Bapak. Tapi apakah dengan statement itu terus kita buat kita takut untuk kita buka tangan kepada siapapun juga? Saudara, kita cenderung curiga, ini siapa ini mau deket-deket? Ngapain lu deket-deket? Gitu enggak? Kenapa kita begitu? Kita sebagai orang percaya saudara, kita selalu ngomong kita mau menampilkan Kristus dalam hidup kita. Amin. Tapi saudara belum apa-apa, saudara begitu siapa? Apalagi maaf kalau ada kesenjangan ekonomi ini. Lu orang kecil lah, siapa sih? Saudara jangan. Amin. Saudara jangan lakukan itu. Itu gambaran awal saudara bagaimana. Kalau tadi dikatakan bukan dari awal tuh, terjemahan bahasa Indonesianya seperti itu. Belas kasihan ini adalah bentuk cinta terbesar yang dapat diberikan manusia kepada sesamanya maupun kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus selalu ngasih contoh yang sangat jelas. Yang saudara kita udah tahu, gak usah cerita orang Samaria bagaimana sampai dilakukan seperti itu. Saudara, belas kasihan ini harus timbul. Belas kasihan ini harus timbul. Nah saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya sampaikan ini juga. Hal yang kedua, ya. Tadi saya tulis di sini, suami itu harus menerima istri sebagai penolong yang sepadan. Saudara, saya sering berguru, ini juga tentang bimbingan pernikahan. Kalau penolong yang sepadan, namanya penolong. Yang ditolong siapa? Ayo suami-suami mau ngakuin enggak? Yang ditolong siapa? Coba Pak Novin, Maria, yang ditolong siapa? Saya. Betul enggak? Wah ngaku dong yang ditolong saya, suami. Kalau boleh ngomong mainan bahasa sedikit, kuat mana yang nolong sama yang ditolong? Ayo, yang penolong kan, Mega jawabnya cepat, ya penolong tuh lihat tangannya begini dia. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu dong. Penolong begitu. Nah kita suami kita harus bisa menerima istri ini statusnya sebagai penolong. Ini ada istri saya, dulu saya nggak bisa begitu. Lu diem aja deh, lu nggak tahu dah, lu udahlah nggak usah, nggak tahu. Saudaraku, dulu saya begitu, tanya itu istri saya. Saudaraku, kita harus bisa terima istri seperti ini. Sebaliknya, istri harus terima suami sebagai apa? Saudaraku, sebagai kepala, sebagai Kristusnya. Kita sebagai jemaatnya. Bukankah itu gambaran suami istri dalam saudaraku bentuk apa yang disampaikan di Alkitab? Bahwa laki-laki itu kepala seperti Kristus, ya, sedangkan istri adalah tubuh
adalah jemaat di mana tubuh ini taat mutlak segalanya pada suami. Tempatkan itu semua, terima itu semua. Saudara, saya percaya rumah tangga akan aman. Mau didera masalah apa, uang nggak punya uang, lagi punya uang, pasti sukacita terus, percaya saya. Amin. Itu kuncinya, saudara. Makanya penerimaan ini penting. Karena di situ ada belas kasihan ini loh. Ada belas kasihan, kita lihat apa ada. Dan itu bentuk bahwa kita betul-betul mengasihi sesama, seperti kita mengasihi Kristus. Amin. Yang kedua, dengan cepat. Yang kedua. Saudaraku, firman Tuhan di Efesus 4 ayat kedua bunyinya seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nulis jelas, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau tadi penerimaan itu seperti Kristus menerima kita. Saudara, kita semua ini enggak layak, gitu aja dah. Ya. Kalau saya mau cerita saya kayak diangkat dari comberan. Saya pemabuk, begini begitu, saudara banyak yang tahu lah. Saya enggak usah cerita panjang lebar, seperti itu. Wah, saya pakai ini tuh. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan peluk. Itu penerimaan Tuhan. Dan sama juga sekarang dikatakan begini, Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Amin. Mercy ini linier dengan pengampunan. Belas kasihan ini linier. Sarah dengan ini. Kalau ada belas kasihan, pasti ada pengampunan. Setuju enggak, saudara? Amin. Pasti ada, saudara. Ini buktinya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah sama istri, ramah sama suami, ramah sama semua orang, saudara. Saudaraku, sehingga kita bisa saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Saudara, hal yang sederhana, tadi kebetulan ini istri saya bersaksi. 2007 lagu itu muncul. Saudara, 2007 itu kita nggak sengaja pindah, kita mau pindah rumah itu diperbaikin, kita pindah rumah, kebetulan ada teman yang minjemin rumah, nggak taunya cuma tetanggaan aja, jadi pindah rumah itu cuma satu gang aja beda, di Lipo Karawaci. Tahu-tahu kita lihat ya otomatis karena rumahnya cuma rumah pinjam sementara, ya cuma berapa bulan sementara rumah kita dibangun, ya kita beli rumah yang lebih sedikit lebih besar, kita bangun, nah di situ kita stay sebentar. Nah udah tempatnya berantakan, nggak sengaja istri pembantu kita yang sudah ikut 4-5 tahun dia jalan ke pasar digendam orang, diambil semua perhiasan itu, saudaraku, semua perhiasan. Memang pada saat itu dia sendiri yang menyerahkan diri kepada polisi karena dia nggak sadar. Dia menyerahkan diri ke polisi di dekat ada kayak kantor kecil gitu, kantor polisi di Supermall. Dia menyerahkan diri. Kita nggak tahu bengong-bengong, saya dipanggil, saya suruh datang ke sana. Saya sebetulnya wah ini ngapain mau diperkarain, tapi polisinya bilang Pak ini karena udah sampai di sini boleh ya kita BAP. Ya udah silakan aja di BAP, ya kan. Ini akhirnya dibawa ke kantor polisi polsek yang lebih besar. Nah nggak tahu gimana ceritanya, sore kita dipanggil, kita datang ke sana, dilihat begini Pak, kami dipanggil di ruang Kapolres, terus ada dua stafnya dia datang, ini 2 staf saya yang menginterogasi pembantu Anda. Ya kenapa Pak, saya bilang begitu, ya mereka ya ini dari 2 ini kita akan punya trik sendiri ya Pak, kita punya cara, memang betul-betul pembantu Anda digendam. Ya sudah, ini gimana, terserah Bapak aja, kalau mau dilanjutkan ya kita akan tahan, berapa hari ya non waktu itu ya, saya lupa, kalau nggak salah hampir seminggu atau 2 minggu gitu. Saya bilang ngapain mau ditahan, saya bilang Pak nggak usah, oh ya terserah Bapak, ya sudah Pak, saya bilang toh juga nggak ada yang bisa kembali, udahlah biar aja lah, saya bilang itu buang aja. Wah itu yang namanya pembantu sampai nangis-nangis Pak, saya nggak sudah nggak ada apa-apa. Walaupun maaf pada saat itu mamah kami juga jangan asal percaya begini, masih sempat marah. Tapi udahlah, saya bilang udahlah kondisi kayak seperti itu. Akhirnya kita biarkan pulang. Udah sekarang sementara ini kamu pulang dulu deh, tenangkan diri kamu. Setahun kemudian dia kembali kerja sama kita kembali. Saudaraku, ya bukan apa-apa. Inilah bentuk, kadang-kadang kita mikir buat apa, inilah. Saudara kembali, dalam keseharian kita harus punya saudara belas kasihan yang seperti itu. Dan belas kasihan ini sekali lagi datangnya dari hikmat yang dari atas. Saudara ini bukan klise, tidak ada jalan lain.
bagaimana keintiman saudara dan saya harus semakin hari semakin terbentuk dengan Tuhan. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Saudara, izinkan saya akhiri dengan firman ini. Ada 2 firman yang saya akan bacakan. Coba bukain Yakobus 2 ayat 13. Ini cukup mengerikan. Perhatikan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan. Ini penghakiman yang luar biasa bukan? Penghakiman yang jahat begitu ya mungkin ya. Yang enggak berbelas kasihan. Akan berlaku atas orang-orang yang tidak apa? Berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudaraku, belas kasihan itu harus ada dalam hidup kita. Dan itu artinya apa? Kita harus intim sama Tuhan. Biar hikmat yang dari atas itu betul-betul menguasai kita. Agar merciful itu terus ada dalam hidup kita. Ayat yang terakhir. Kolose 3:12. Yuk kita baca bersama-sama sebelum kita tutup dalam doa. Atau saya kembalikan ke Pak Astiwan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara dan saya, amin, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan saudara, urutan Tuhan itu tidak pernah salah. Saudara kalau perhatikan baik-baik, belas kasihan ditaruh di depan saudara. Karena belas kasihan itu sumbernya hikmat yang dari atas, hikmat yang dari surga. Dengan kita betul-betul kita jaga hikmat kita, terus kita connect dengan Tuhan di atas, apa yang terjadi? Belas kasihan itu akan terus ada dalam hidup kita. Kita memenuhi apa yang menjadi hukum terutama dan hukum utama. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama lewat belas kasihan yang kita dapat dari hikmat yang dari atas. Jangan izinkan hikmat dunia, hikmat saudara dan saya, iri hati mementingkan kepentingan sendiri, itu menguasai hidup kita. Begitu ada iri sedikit, buang jauh-jauh saudaraku. Begitu ada perasaan kita mau mementingkan diri sendiri, buang itu jauh-jauh. Dan biar kita hidupin ini semua. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati, semoga ini jadi berkat buat saudara.